Para ulama mengatakan tadi bahwa kalau mencintai Nabi adalah mengikuti Nabi. Ya, tadi itu. Qul in kuntum tuhibbunallah dan seterusnya ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengikuti mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Nabi larang. Tetapi ada catatan dari para ulama. Mengikuti dengan rasa rindu. Ini yang tidak semua orang bisa melakukan. Mengikuti dengan rasa ingin bertemu dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dengan kerinduan yang sangat. Mungkin saya atau siapapun yang sholat saja tetapi tidak bergetar suara hatinya ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut. Makanya dulu ulama itu kalau disebut namanya kanjeng Nabi itu bergetar sekali. Contoh dari para sahabat itu luar biasa. Ya, bagaimana Bilal bin Rabah yang wafat pada tahun 2001 ketika mau wafat dia mengatakan, ya Allah, hari ini aku bergembira akan bertemu dengan kekasih Muhammad SAW. Sayyidina Ammar bin Yasir wafat tahun 37 Hijriah di perang Siffin. Karena cintanya kepada Nabi, ketika menghadapi Muawiyah, Ammar berkata, "Qad darabnakum ala tanzil, fal yawm nadribukum ala ta'wil." Kami telah memerangi kalian. Waktu itu Muawiyah dengan Abu Sufyan dan lain-lain masih dalam kondisi kafir. Kami telah memerangi kalian ketika kalian mengingkari Al-Quran turun. Dan hari ini Muhammad telah menyampaikan kepada kami kebenaran takwil Al-Quran. Takwil Al-Quran. Ya, bukan Al-Quran, takwil Al-Quran. Dan kalian mengingkari itu. Hari ini saya akan berdiri di sini, kata Ammar bin Yasir. Fal-yawm nadribukum ala ta'wilih. Hari ini kami akan memerangi kalian karena mentakwil yang keliru. Itu kecintaan para sahabat. Ya, baik. Di sini kemudian getaran hati itu yang dianggap paling tinggi, cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta tadi mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Nah, ada orang lagi yang lain, dia mungkin ya tadi sholat, puasa, zakat, tapi biasa-biasa saja. Bahkan dia hanya melaksanakan kewajiban. Dia tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah. Tidak. Nah, walaupun bukan berarti kita tidak melaksanakan amalan sunnah. Tidak. Ya, artinya di sini standar kecintaan. Jadi tergantung kita mau pilih VVIP atau bukan VVIP. Itu aja. Nah, ada seorang Arab Badui di dalam banyak riwayat, Abdullah bin Mas'ud wafat di Kufah pada tahun 33 Hijriah. Ada juga dari Anas bin Malik wafat di Basra pada tahun 93 Hijriah. Dan berbagai riwayat yang menceritakan seorang A'rabi. A'rabi itu Arab Badui, Arab gunung. Ini Arab gunung ini pintar juga dia. Rupanya ini cerdas, ya. Walaupun dia Arab Badui dia cerdas. Cerdasnya begini. Ketika dia datang Rasulullah, ya Rasulullah, kapan datang kiamat? Nah, Rasulullah jawab begini. Dia mungkin tahu bahwa Rasulullah tidak akan jawab itu. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang sudah engkau persiapkan? Ma'adatkan, apa yang engkau telah persiapkan? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak persiapkan apa-apa. Aku hanya mencintai dia. Itu cara dia. Karena saya sholat malam panjang. Ada Abdullah bin Umar, ya 73 Hijriah, sholat panjang. Kalau dia katakan saya itu belajar ilmu, ada Abdullah bin Abbas 68 Hijriah. Seperti itu. Jadi saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya punya satu, cinta kepada dia. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Kata Anas bin Malik, kami pada waktu itu gembira. Karena pertanyaan si Arab Badui ini. Kenapa? Karena Nabi menjawab itu berarti kita tidak bisa bersama Nabi.
Itu yang tahap kedua. Ada yang tahap ketiga. Tahap ketiga adalah al-iqrar, pengakuan akan kelemahan diri. Pengakuan akan kelemahan diri. Kita lihat di dalam kitab Al-Hudud, di dalam Sahih Al-Bukhari, di situ ada orang berzina. Dia datang kepada Rasulullah, pengakuan. Kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berzina, bla bla bla. Kemudian Kanjeng Nabi menghukuminya. Ketika Kanjeng Nabi menghukumi orang yang berzina tadi, ada beberapa orang mencibir, orang itu begini, pendosa begini dan seterusnya. Di situ kemudian Nabi mengatakan, jangan ngomong itu, karena dia mencintai saya. Anda bisa bayangkan, kan? Orang sudah sampai sekarang itu karena apa tadi? Al-iqrar. Kuncinya adalah iqrar, pengakuan akan dosa. Jadi kalau kita mengakui dosa kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kita pasti dicinta oleh Nabi. Jadi kita tidak boleh sudah berbuat salah kemudian takabur. Nah, itu salah. Ya, tapi kita harus mengakui kekurangan, kelemahan kita. Dan manusia itu adalah wakana insanu dhaifa. Nah, di dalam konteks kecintaan ini, ya, kita lihat tadi tahapan-tahapan bagaimana Rasulullah SAW mengakui kecintaan umatnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada cerita yang menarik, ya, karena orang-orang itu, maksud para ulama menurut saya, saking mencintai Nabi. Ini di dalam Al-Afani, ya, Al-Afani 730 Hijriah ini sezaman dengan Az-Zahabi. Dia menceritakan bahwa gurunya waktu itu pergi ke lautan. Jadi lautan di sana, kemudian di dalam lautan itu terjadi ombak atau terjadi badai yang besar dan jarang sekali orang Islam itu. Kemudian beliau tertidur karena pada awalnya sudah mencintai Kanjeng Nabi SAW. Di dalam tidur itu kemudian beliau bermimpi bertemu dengan Nabi. Kemudian Nabi mengajarkan salawat kepada kita yang terkenal, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Itu ada di dalam kitabnya Sahawi 9 Hijriah 1407 Masehi, di dalam Al-Qaulul Badi fi salati ala Habibi Syafi'i. Oke. Baik, kita sudah menjelaskan bagaimana Nabi mengakui kecintaan kita kepada beliau. Di dalam konteks kecintaan itu, nah ini yang kita akan bahas lebih ke dalam. Ketika Nabi mengakui kita mencintai beliau, itu berarti kan ada patokan-patokan yang kita gunakan. Ya, patokan-patokan supaya kita diatur oleh Nabi tadi. Tahapan pertama tadi, tahapan kedua, dan tahapan ketiga. Di dalam patokan-patokan itu berarti yang paling umum adalah kita mengikuti Kanjeng Nabi satu, dan kita menegur Nabi. Cara mengikuti beliau yang disinggung adalah bagaimana kita mengikuti dengan pemahaman para ulama. Dengan pemahaman para ulama. Karena para ulama itu berusaha mendekati Nabi dengan cara apapun. Ya. Dengan cara melakukan fatwa, dengan cara belajar, dengan cara yang lain sebagainya. Nah, ini berarti kan ada tadi itu kewajiban dalam pengakuan tadi itu. Kalau dalam Al-Quran kita temukan ya ayyuhalladzina amanu, ada yang berbunyi atiullah wa rasul, taat kepada Allah dan Rasul tanpa mengulang kata taat. Kata para ulama ini, ayat seperti ini menguatkan isi Al-Quran. Jadi dia tidak memberikan penjelasan lain, tapi menguatkan isi Al-Quran. Yang kedua, kalau menguatkan isi Al-Quran, misalnya ada Al-Quran mengatakan aqimus shalah, kemudian di dalam hadis Nabi memerintahkan salat, selesai, itu jelas. Tetapi ketika yang kedua, atiullah wa atiur rasul,
taat kepada Allah dan ada kata taat lagi, dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kata para ulama, di mana Rasulullah SAW memberikan apa? Diberikan wewenang untuk apa? Untuk menafsirkan Al-Quran, untuk memberikan penjelasan Al-Quran. Ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina, menjelaskan dari bagaimana rakaat sholat dan seterusnya, itu di dalam konteks atiullah wa atiur rasul. Ada lagi, ada lafadznya wa atiur rasul tanpa taat kepada Allah. Coba lihat, ada beberapa konteks Al-Quran dalam surat An-Nur misalnya. Itu kata para ulama, Rasulullah diberikan hak prerogatif membuat hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, membuat hukum. Meski ini masih dalam polemik para ulama, tetapi banyak ulama mengatakan Rasulullah diberikan apa? Membuat hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menjelaskan, tetapi Rasulullah membreakdown, menurunkan ini, ayat ini, hukumnya ini dan seterusnya. Yang hukumnya yang belum secara tegas dalam Al-Quran. Itu disebut karena ada riwayat dalam Bukhari, Ubay bin Ka'ab. Nah, ini dia. Ubay bin Ka'ab itu sahabat yang tahun wafatnya diperdebatkan dari 19 Hijriah sampai 33 Hijriah. Nah, Ubay bin Ka'ab ini, beliau waktu itu sholat bersama, sholat sendiri. Kemudian Rasulullah SAW datang dan memanggil, wahai Ubay. Ubay tidak menoleh, tapi Ubay tetap sholat sampai selesai sholatnya. Setelah itu dia datang dengan dia, Rasulullah, tadi engkau memanggil saya. Ya, saya lagi sholat. Kenapa engkau tidak langsung menjawab saya? Gitu loh. Di situ kemudian ulama mengatakan, kita kalau lagi sholat, kalau Nabi yang panggil, Nabi bongkar sholatnya. Nabi bongkar. Itu ada hadisnya. Kemudian ulama melakukan istinbat itu. Oke. Cintanya para ulama, kita kembali ke yang tadi malam. Cintanya para ulama itu dengan cara apa? Berusaha menemukan ajaran-ajaran Islam yang konsepnya tadi yang tadi disebutkan. Secara garis besar yang sudah disebutkan oleh bagian tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi waktu itu diminta melaknat orang apa? Orang-orang kafir. Loh, orang kafir tidak salah, apa yang dilaknat? Gitu loh. Nah, jadi yang dilaknat itu bukan kafir, perbuatannya. Ini harus kita pahami dulu. Ya. Perbuatannya, makanya Nabi mengatakan, inilah uba'adzlah ana. Aku tidak diutus sebagai orang yang melaknat, tetapi innama bu'ithu rahmah. Aku diutus sebagai orang yang membawa rahmah, rahmatan lil alamin. Kalau dalam konsep memahami itu, intisari daripada rahmatan lil alamin, ulama menjelaskan di sana ada yang kita pahami ajaran agama dengan cara yang pertama adalah tasamuh. Tasamuh itu toleran. Toleran itu kita bisa menerima perbedaan dengan orang lain. Itu pasti. Dan kalau orang itu berbeda, itu sudah merupakan sunatullah, hukum alam. Kalau manusia itu sama, kata Sayyidina Ali, maka akan hancur. Semua orang jadi petani. Hancur gak coba? Tidak ada yang ngambil sampah. Ini dalam data empirisnya yang sehari-hari kita lihat. Tetapi kalau orang itu berbeda, ya itulah yang kemudian menjadi sebuah yang menarik, sesungguhnya hal yang menarik. Maka konsep tasamuh ini toleran. Kalau bicara toleran, Nabi sudah menyebutkan sangat banyak. Ya, sangat banyak. Di sini saya ungkap, ketika Rasulullah masuk, kita lihat dalam Ibn Zanzawai, Al-Amwal, ya 224 Hijriah. Abu Ubay, kita Al-Amwal juga. Tahun wafatnya sama dengan Ibn Zanzawai, ya 224 Hijriah. Ada di dalam Sirah Ibn Syam, Muhammad bin Sam al-Manafir, ya 213. Ada yang mengatakan 218 Hijriah. Di situ ada tentang piagam Madinah. Ketika piagam Madinah, Rasulullah masuk di Madinah,
Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang di Madinah. Selain Arab pagan itu penyembah berhala di Madinah, ada juga orang-orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Harith, Yahudi Bani Amar, itu Yahudi kecil. Yang besar itu 3, Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Kita lihat sejarah. Setelah perjanjian itu, Bani Qainuqa itu melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu adalah ketika itu dia melecehkan seorang muslimah yang ada di pasar. Ya, waktu itu dalam keterangan diangkat roknya, kira-kira begitu. Akhirnya orang Ansar membela muslimah itu, terjadi perkelahian. Akhirnya berarti mulai dari mereka. Akhirnya Nabi mengeluarkan mereka. Itu Bani Qainuqa. Bani Nadir pada tahun 4 Hijriah, Bani Qainuqa pada tahun 2 Hijriah. Bani Nadir pada tahun 4 Hijriah. Kanjeng Nabi SAW waktu itu bertamu di orang Yahudi. Tapi di atas rumahnya itu ditaruh batu untuk dijatuhkan kepada Nabi SAW, dan mendapatkan isyarat dari Jibril bahwa Nabi harus menghindar dari tempat itu. Berarti berkhianat. Pada tahun 5 Hijriah, Bani Quraidah, yang saya sudah ceritakan semalam itu, yang berusaha membantu orang kafir Quraisy. Nabi mengeluarkan mereka pada tahun 2, tahun 4, dan tahun 5 Hijriah. Saya tidak usah mengutip dari kitab sirah. Saya mengutip dari kelompoknya Karl Armstrong, ya, Muhammad Biography of the Prophet. Kata beliau, ini seorang Kristiani yang berbicara. Kalau kita lihat dari situ, mestinya Yahudi itu malu, kata Karl Armstrong. Karena sebenarnya yang melanggar adalah mereka, bukan Rasulullah SAW. Karl Armstrong ini salah satu tokoh orientalis, jadi tidak semua orientalis jelek ya. Ini harus dipahami dulu. Salah satu tokoh orientalis yang cukup objektif. Selain Thomas Charlie, ya ada juga Michael Hart. Walaupun ada juga orientalis yang mengkritik Nabi yang bisa-bisa, tetapi ada beberapa jajaran yang sebenarnya patut kita baca. Patut kita baca. Karena Armstrong bukunya sudah banyak ya. Nah ini menarik, ya menarik. Karena apa? Karena pembacaan Armstrong tahun 2018-17 itu dia menegaskan ini kembali dalam bukunya yang lain, bahwa memang Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak melakukan pelanggaran, karena perang jihad pada waktu itu bukan untuk sebenarnya, bukan untuk memaksa orang menjadi Islam, bukan, tetapi untuk membela diri, ya, untuk mempertahankan diri. Itu ciri seorang Muslim, ciri seorang Muslim. Ini konsep ini yang sebenarnya harus dibawa di dalam tasamuh tadi. Kita bertoleran dengan orang. Perbedaan itu biasa. Perbedaan itu biasa. Ya. Kalau kita lihat dari dulu para ulama berbeda, dan sebenarnya dengan mempelajari, saya sudah sebutkan semalam, mempelajari kitab-kitab para ulama itu, kita bisa paham bahwa perbedaan itu lumrah terjadi. Bahkan orang-orang sekelas Imam An-Nawawi itu tidak segan menyebutkan menurut Mu'tazilah, meski beliau tidak sepakat dengan Mu'tazilah, tapi beliau sebut. Itu luar biasa loh para ulama. Anda lihat di dalam kitab As-Suyuti juga begitu. Menurut orang Mu'tazilah, menurut orang Qadariyah, menurut orang Syiah, disebut oleh Imam Nawawi. Kenapa kita tidak mengikuti itu? Artinya mereka membeberkan data. Ada pendapat di kalangan umat Islam yang lain seperti itu, dan kami begini, gitu loh. Dan ini menarik sebenarnya untuk tadi itu pelarangan. Nah, dalam konteks itu, ya dalam konteks Indonesia sebenarnya kita sudah jelas ya ada agama yang lain. Ya, di dalam Islam juga ada aliran-aliran yang lain. Saya kira organisasi Islam itu sudah tidak ada masalah dengan hal-hal yang seperti ini. Organisasi Islam yang awal-awal maksudnya. Saya katakan, saya ulang lagi, di sini di Muhajirin sebenarnya pelajarannya banyak buat kita sebenarnya. Ya, pelajaran banyak. Meski nanti kemudian harus dalam balutan NKRI tadi itu, ya harus dalam balutan NKRI tadi. Jadi begini, di Muhajirin ini saya ceritakan dari malam itu. Di sini ada Haji Muhammad Amin Hanafi, beliau tokoh masyhur. Ada Abi Zain Asegaf, tokoh masyhur. Ada Haji Ahmad Hanafi, tokoh PNI. Dan mereka bertemu dengan Bung Karno. Untuk apa? Untuk mempertahankan NKRI. Ini tidak main-main loh. Jadi di dalam Muhajirin ini sebenarnya sudah memberikan contoh yang sangat besar bagi saya. Ya,
Kita histori, kembali kepada sejarah. Ya, mereka bertemu dengan Bung Karno pada waktu itu, dan saya dengar cerita pada waktu itu orang-orang tua saya bercerita kepada kita. Waktu itu bendera Belanda ditaruh, ini kebetulan sudah mau hari santri ya. Ini penting supaya kita paham. Itu bendera-bendera Belanda di sepanjang pantai Pelajau itu dirobek ya. Warna birunya dirobek. Ini penting. Jadi mereka bertemu dengan Bung Karno pada bersama Allah Menunutu. Ada fotonya itu ya, itu untuk apa? Untuk NKRI. Mereka berbeda antara maksudnya PRI, tapi satu. Yang penting Indonesia tetap merdeka, kita tidak terpecah. Ini paling penting yang saya sebutkan kemarin. Ya, kita bisa bertasamuh, perbedaan itu iya, tetapi kita bisa bekerja sama di dalam banyak konteks yang berbeda. Oke, itu tasamuh. Kemudian ketika kita bicara tentang tawazun itu menyeimbangkan itu dia tidak terlalu kanan, tidak terlalu berat sebelah. Dan ini memang agak cukup rumit, tidak mudah. Tetapi pelajarannya sebenarnya ada di dalam hadis Rasulullah yang sudah sangat kita kenal, sangat masyhur. Ketika sahabat-sahabat itu ada yang sholat malam terus-menerus. Ada mengatakan itulah Abdullah bin Umar. Inna li badanika haq. Bagi badanmu ada haknya. Bagi keluargamu ada haknya. Seimbang. Tidak boleh belajar terus-menerus, tidak boleh. Tidak boleh terus-terus bekerja, tidak boleh. Kemudian dalam ukuran pekerjaan itu adalah apa? Adalah kalau di Indonesia kan dari jam 7.30 sampai jam 16 contoh. Ada juga yang lebih dari itu, tapi itu adalah seimbang. Kita istilah juga harus seimbang. Di dalam hal apa saja kita harus seimbang. Dan Rasulullah SAW selalu mencari hal yang seimbang. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, kalau Rasulullah disuruh pilih di antara keduanya, Rasulullah pilih yang paling gampang, yang paling tidak sulit, yang paling gampang. Supaya apa? Imbang tadi itu loh. Imbang. Kalau tidak berimbang, berat sebelah dan seterusnya, itu akan bisa membahayakan. Oke. Itu konsep daripada tawazun. Kemudian ada konsep daripada tawassut. Nah, tawassut disebut dengan moderat. Kemudian judul kita adalah moderasi Islam. Saya kemarin katakan moderasi itu adalah mengurangi kefanatikan yang berlebihan. Kita fanatik boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh keras, ya, tidak boleh keras. Kita harus lembut, seperti itu. Orang berbeda itu biasa. Jadi moderat kita seperti itu. Itu dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Al-Baqarah 143. Ummatan wasata, umat yang berada di tengah-tengah. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi. Ada para ulama mengatakan saksi itu adalah patron yang diikuti. Dan kita mengikuti kanjeng Nabi. Maka pemahaman hadis Rasulullah SAW yang sering mengatakan khaliful Yahud wan Nasara, berbedalah dengan orang-orang Yahudi Nasrani, sebenarnya substansi. Simbolnya ada, tetapi ada substansi. Ya, kalau dulu simbolnya misalnya orang pakai, orang jenggotan panjang, kemudian celana cingkrang, misalnya kan begitu ya. Misalnya gitu. Itu supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kalau jenggot panjang, orang Yahudi tidak berjenggot tapi berkumis. Tetapi sebenarnya yang diinginkan kalau kita membaca hadis-hadis itu, konsepnya jelas. Nabi menginginkan karena litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul itu menjadi patron kaum muslimin, dan kaum muslimin menjadi patron atau dijadikan patron untuk bangsa-bangsa yang lain. Jadi Nabi menginginkan sebenarnya membangun sebuah kebudayaan, membangun sebuah peradaban. Kalau kita membangun peradaban ya yang maju, maka kita akan diikuti. Ini yang diinginkan sebenarnya. Jadi kita punya
ciri yang diikuti. Itu sebenarnya konsepnya. Jadi sebenarnya konteksnya bisa berganti. Bisa berganti antara tadi itu yang walaupun orang mengikuti berjenggot tadi itu tetap ittiba Rasul, itu tidak keliru. Bukan berarti itu keliru ya, tidak keliru. Cuma dalam konteks yang lebih luas ada sebenarnya pesan Nabi yang di dalam itu. Itu yang kita harus pahami substansinya. Sehingga kita menjadi patron, bukan sekedar simbol tadi yang berbeda-beda. Tadi simbol tadi orang bisa berbeda dan seterusnya. Tetapi kalau kita menjadi patron umat dengan ilmu pengetahuan, ya dengan kemajuan peradaban Islam, kita akan diikuti. Dan itu Islam telah membuktikan peradabannya, bukan bernostalgia, tetapi pada konsepnya sebenarnya adalah bagaimana kita menjadi patron bagi umat manusia dengan memiliki ciri tertentu. Nah, sikap moderat ini dia tidak berada di kanan atau kiri ya. Radikalia itu disebut dengan radikal karena dia berada di sayap kanan misalnya ya. Kenapa? Karena dia memahami secara teks keagamaan. Kalau pemahaman itu sampai di situ tidak ada masalah, no problem, itu tidak ada masalah. Tetapi kemudian sembari menyalahkan orang lain itu jadi problem. Itu jadi problem. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Kalau kita menyalahkan ulama dan ulama, kita salahkan karena ulama berbeda pendapat. Yang konsepnya adalah bahwa ketika ya kita mengikuti sebuah pendapat ya para ulama, kita konsisten dengan pendapat itu. Orang lain mengikuti pendapat ulama, silakan mereka konsisten. Tidak perlu kita bertemuan rasa dengan perbedaan. Itu kemudian kita bisa menjadi moderat. Dan model seperti ini, ya model seperti ini sebenarnya sejak awal ya kita feedback ke histori sejarah ya. Rasulullah SAW pada waktu itu membagi apa? Membagi harta rampasan di perang Hunain. Ya, perang Hunain itu 1 bulan lebih setelah Ghazwatul Fathi Makkah atau Fathi Makkah di bulan Ramadan antara 17-18 Ramadan, kemudian Syawal atau akhir Syawal, kemudian perang Hunain terjadi. Setelah menang, Rasulullah membagi. Rasulullah mendahulukan mu'allaf qulubuhum, orang-orang yang masuk Islam, baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam didahulukan untuk pembagian harta ghanimah itu. Kalau ikut loh, mereka itu kan udah berjuang loh, gitu loh. Kan Anda berpikir secara empiris di situ. Mereka itu tidak berjuang. Kenapa mereka dapatkan banyak sementara yang lama berjuang ini dapat sedikit. Tapi sahabat diam, kecuali Hurqus bin Zuhair. Hurqus bin Zuhair datang ke Nabi, ya Rasulullah, itu tidak adil. Bayangkan loh, Hurqus bin Zuhair ngomong, ya Rasulullah, itu tidak adil. Luar biasa orang kata Nabi, kalau saya tidak adil, siapa lagi yang berbuat keadilan di muka bumi ini? Ternyata Hurqus inilah adalah Rais bin Ru'asa bin Khawarij. Ya, itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Anda baca di dalam Ibn Athir ya. Ibn Athir yang kedua, Ali bin Muhammad Ibn Athir Al-Kamil Fitar. Di situ ada Hurqus bin Zuhair. Dia protes kepada Rasulullah SAW. Maka ketika terjadi peperangan setelah perang sipil itu kan perang Khawarij itu, setelah perang sipil tahun 37, sebenarnya Sayyidina Ali itu ingin menyadarkan Muawiyah yang kedua kali, ya, supaya Muawiyah itu jangan bertakwil yang keliru tadi, ya kata Amr bin Yasir, jangan bertakwil. Ingin menyadarkan untuk kedua kali. Sayyidina Ali persiapkan pasukan dan seterusnya. Karena ini genting, keadaan negara kan genting. Ini sikap moderat yang harus kita pelajari dari sejarah. Dari situ kemudian Sayyidina Ali mau meneruskan ke Syria yang kedua kali. Jarang sekali para penulis modern membeberkan pasca perang sipil itu. Jarang sekali. Maksudnya setelah itu jarang sekali bagaimana hubungan Ali dengan Muawiyah, itu jarang sekali ya. Sebenarnya itu dalam kitab-kitab Al-Qudama itu banyak.
Di situ kemudian ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin keluar menyadarkan Muawiyah, di situ kemudian ada kabar dari tepian Sungai Nahrawan bahwa orang-orang yang tidak setuju dengan perjanjian Ali dan Muawiyah itu telah membuat kisruh tadi itu. Kisruh itu mereka merampok orang yang lewat di tepian Sungai Nahrawan, dirampok, diambil dan seterusnya. Mereka ini adalah Khawarij, ya. Karena bagi mereka yang lain salah, kami yang benar. Tidak ada Islam yang benar kecuali kami yang paling benar. Ini paling tahu juga. Itu padahal perbedaan yang makanya Sayyidina Ali mengatakan, kalau kalian cuma ngomong, saya tidak apa-apain. Tapi kalau kalian sudah bertindak, saya harus bertindak. Karena kalian melawan pemerintah yang sah. Karena kalian melawan pemerintah yang sah. Maka Sayyidina Ali kemudian putar, mau pergi ke Syria, putar ke Sungai Nahrawan, dan beliau memperoleh kemenangan di peperangan itu. Nah, dalam konsep ini saya sering menyebutkan di dalam usul fikih ada kaidah al-wajib la yutraku bil wajib. Kewajiban itu tidak ditinggalkan kecuali dengan kewajiban yang lain. Biasanya dalam fikih itu kadang-kadang suka berpikir rasional tetapi kurang data empiris. Meski data empiris itu kadang-kadang ada, tetapi kadang tidak ada. Biasa kalau dijatuhkan orang ini mau sampai Jumat nih, mau sampai Jumat, terus sampai di sana begini, ada di sungai itu ada orang yang tenggelam. Al-wajib la yutraku bil wajib. Kewajiban itu tidak ditinggalkan kecuali dengan kewajiban yang lain. Jadi tidak bisa sampai Jumat. Tolong orangnya yang mau tenggelam itu. Karena menolong orang adalah wajib. Kira-kira begitu. Itu betul. Itu maybe bisa terjadi, bisa enggak. Tetapi saya bilang contoh yang empiris di dalam al-wajib. Untuk diskusi itu saya mengatakan contoh yang empiris adalah al-wajib lain terhadap wajib adalah ini. Sayyidina Ali waktu itu ingin pergi ke Muawiyah untuk menyadarkan. Tetapi karena itu belum terlalu urgen, karena di sini sudah membuat kekisruan yang empiris, ya kekisruan yang nyata, merampok orang, menahan orang dan seterusnya. Itu kemudian Sayyidina Ali bilang, menyadarkan Muawiyah adalah wajib, tetapi yang jelas di sini dalam membuat kekisruan sudah jelas merampok dan seterusnya, itu yang lebih awal diutamakan. Makanya ada wajib lain terkait wajib. Contohnya salah satunya adalah ini mestinya ditambahkan dalam usul fikih. Jadi pendekatan usul fikih adalah pendekatan histori. Jadi bukan sekedar rasionalisasi karena empiris. Ada empiris supaya dia hidup. Ini tadi di antara model tawassut kalau di dalam kajian Islam kira-kira begitu. Oke, saya lanjutkan sedikit mungkin. Orang-orang Khawarij itu rada aneh. Jadi dia itu sudah menghadap orang ya, merampok apanya. Kemudian ada salah satu kawannya mau makan makanan yang ada di situ. Kata temannya, kamu jangan makan, itu haram loh. Haram bagaimana? Bayangkan sudah merampok, membunuh, tapi tidak boleh dianggap ghasab. Karena apa? Pemahaman sangat